Selamat pagi, happy Sunday buat kita semua. Pagi hari ini kita kedatangan Ibu Gembala kita yang spesial sekali, Ibu Esis Maria. Welcome untuk SAF Surabaya. Mari kita mau siapkan hati kita juga pada pagi hari ini. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Pujian penyembahan kita angkat buat Tuhan kita. Amin. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan, terus di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, kalau mungkin boleh banyak ada masalah dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Tiba saatnya hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak untuk ditinggikan dan Kau layak untuk diagungkan Tuhan. Biarlah kami hari ini datang dengan hati yang benar Tuhan, hati yang mau mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
meninggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami ingin lebih dalam masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh, kami meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk tetap selalu percaya untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk kami menyembah Engkau, memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible for our God. Amen. Gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken.
you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, menarik ya, kita tadi nyanyi I believe in you. Tapi seberapa kita itu memaknai kata-kata I believe in you? Atau mungkin kita tadi menyanyikan tuh hanya sekedar ucapan. Tapi sebenarnya I believe in you itu benar-benar adalah deklarasi kita terhadap Tuhan bahwa Tuhan, aku percaya dengan Engkau. Tuhan, aku yakin bahwa Engkau yang akan pimpin hidupku. Tapi seberapa kita hanya menyanyikan lagu tadi itu hanya cuman kayak ya sudah I believe in you. Tapi hari ini kita mau diingatkan kembali melalui lagu ini bahwa perkataan itu harus benar-benar punya makna ketika kita menyanyikan itu. I believe in you Jesus Christ. Aku percaya apapun rintangan, apapun masalah yang ada di hadapanku saat ini, aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Mari kita hari ini datang ke hadirat Tuhan bukan hanya menyanyikan lagu, tapi benar-benar kita mengucapkan syukur kita. Kita mengucapkan terima kasih kalau hari ini kita masih ada di tempat ini, kita masih sehat, kita masih bisa berdiri menyanyikan untuk Tuhan kita. Itu sungguh sebuah luar biasa, hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Amin. Mari kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Tuhan kita lebih lagi. Amin. Di
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku, ya Tuhan, hanya Engkau yang mengerti yang kami perlukan. Sempurna nyata dalam hidupku. Dengan segenap hati kita katakan ucapan syukur kita. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur.
di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, Bapa kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama, mengangkat tangan kita sebagai tanda kita semua mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru. Oh, haleluya. Syukur Bapa, nyatakan dari dasar hatimu, ku bersyukur. Katakan betapa baiknya Dia, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur. Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan yang layak mendapat ucapan syukur, yang layak mendapatkan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Hati kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang tetap pegang kendali di dalam segala sesuatu. Kadang-kadang kami merasa kami kehilangan kendali dengan apa yang terjadi. Kami mencoba fix, kami mencoba memperbaiki, kami mencoba melakukan yang lebih baik lagi. Tetapi kadang-kadang tidak seperti yang kami harapkan hasilnya. Tetapi Tuhan, Engkau bekerja bukan karena kami merencanakannya segala sesuatu sempurna. Justru Engkau bekerja ketika kami belajar mengandalkan Engkau. Justru Engkau bekerja ketika kami berserah kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah yang cemburu untuk kemuliaannya di-share dengan segala planning kemuliaan kami. Itu sebabnya kadang-kadang Engkau interupsi hidup kami. Dan Engkau menyatakan bahwa Engkaulah yang pegang kendali, bukan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama dengan Cimar. Kami bersyukur buat perjumpaan ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengutus hamba-Mu Tuhan untuk mengunjungi kami. Kami mengucap syukur buat setiap kami yang hadir ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kami yang hadir yang berapa waktu yang lalu mungkin terbaring sakit. Tetapi Tuhan memberikan pemulihan sehingga pagi hari ini boleh hadir bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat rancangan-Mu yang melampaui segala pikiran kami. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan. Dan dengan hati bersyukur kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya.
Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita semuanya melayani dan kita merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ketika kita meresponi dengan sungguh-sungguh melalui kata-kata pujian yang ada, kita percaya bahwa Tuhan memang sudah hadir. Tetapi respon hati kita itu membuat kehadiran Tuhan kita rasakan. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, ya, silakan. Selamat datang, welcome. Ya, oke, puji Tuhan. Pagi hari ini, saudara-saudaraku, Cik Mar sudah ada sejak hari Senin yang lalu dan kemudian menghadiri kongres di Batu. Dan kesempatan pagi ini our lead pastor karena COVID tidak bisa sempat berkunjung dan puji Tuhan setelah sekian waktu, sekian purnama bisa mengunjungi kita semuanya. Amin ya. Dan puji Tuhan masih kelihatan awet muda ya. Puji Tuhan ya. Haleluya ya. Jadi jangan panggil AI atau tante ya. Yang lalu Afi panggil tante gitu ya. Waduh. Saudara-saudara, mungkin di antara saudara-saudara yang sudah kenal, nanti bisa setelah ibadah kita bisa ngobrol lagi. Yang belum kenal, nanti Cik Mar sebagai our lead pastor yang sekarang stay di Singapura akan memperkenalkan diri lebih jelas lagi begitu ya. Mari kita welcome Cik Mar. Puji Tuhan. Shalom. Pujian. Saya senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara. Yang terakhir kali saya datang itu adalah bulan tahun 2019 ya, Desember, betul. Waktu saya datang, waduh, sudah punya anak 2. Sudah ada anak 3, beranak cucu dan berkembang biak, puji Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan merendahkan hati kita, saudara. Waktu kita mau mendengar firman Tuhan, biarkan pikiran dan hati kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada agenda kita ya. Kita buka hati kita dan kita katakan, berbicaralah kepada kami Bapa. We come to your presence, Lord. Kami mau menangkap hatimu. Dan biarkan itu dinyatakan di dalam gerejamu. Sehingga ibadah kami bukan menjadi ibadah seperti kebiasaan. Tetapi kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan pasti. Apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dan di dalam gereja ini Tuhan. Speak of your word, speak of your heart, speak of your mind. Stir up every heart, every mind. Dan aku minta Roh Kudus Engkau membakar setiap hati, setiap orang yang hadir, setiap telinga yang mendengar. Sehingga mereka mendengar untuk mengerti Tuhan. Bukan mereka mendengar untuk melupakannya. Mereka mendengar, mengerti dan melakukannya. Maka mereka adalah orang yang berbahagia. Aku percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan aku minta Roh-Mu yang kudus itu Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Karena itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Mari saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara dan katakan, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Berbicaralah kepadaku. Buka pewahyuan baru buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara tahu, kalau biasanya kabar buruk, gosip itu cepat sekali menyebar. Ada sesuatu yang buruk di dalam gereja ini, tetangga bisa dengar, saudara. Seluruh kota ini bisa mendengar cepat sekali. Tetapi kalau kabar baik, gak semua orang bisa menerima itu dan menceritakannya. Kalau saudara ada sesuatu berita, wah apalagi sekarang media sosial itu cepat sekali saudara.
Tetapi kalau untuk hal-hal yang baik, itu lama sekali penyebarannya. Saya ingin memberikan satu tema firman Tuhan waktu saya berdoa, saudara, ya, untuk mau menyampaikan di tempat ini. Allah menaruh satu hal di dalam diri saya dan ini yang ingin saya sampaikan. Kita akan buka di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saudara bisa buka Alkitab saudara, Alphone saudara, Android saudara, silakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. I'm not ashamed of the gospel, for the power of God for salvation in Christ to everyone who believe in Christ as the Savior, to the Jew first and also to the Greek. So saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau berita buruk itu gampang sekali menyebar, tetapi berita baik itu lambat sekali untuk menyebar. Saudara, Injil dikatakan, apa itu Injil? Injil gospel dikatakan, the gospel of God, berita kabar baik, saudara. Karena pengertian kata-kata gospel, kata Injil itu cuma satu, kabar baik yang perlu kita beritakan. Kabar sukacita yang perlu kita beritakan, seperti di dalam kitab Lukas pasal yang kedua. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar baik, saudara. Injil itu adalah kabar baik. Saudara tahu, selama saya 3 tahun, dari tahun 2019 masuk tahun 2020 awal, Singapura lockdown, saudara, saya tinggal di Singapura. Begitu yang diberitakan di Singapura itu mengerikan. Setiap hari government itu diberitahu, wah, berapa orang yang mati, berapa orang yang masuk rumah sakit, berapa orang yang perlu. Dan diberitakan terus, saudara, tiap hari orang hidup di dalam ketakutan. Kalau saudara orang Indonesia yang suka Orchard Road itu menjadi ghost town, saudara. Nggak ada seorang pun yang berjalan di jalan Orchard Road. Itu sepi total, close semuanya, saudara. Orang takut sekali keluar rumah. Ketakutan itu seperti momok, seperti kabut yang menutupi kota Singapura, negara Singapura. Nggak ada satu kegiatan di luar, mengerikan sekali. Dan itu terus diberitakan dan terus itu diberitakan. Sampai akhirnya government mengambil keputusan bahwa mereka tidak akan pernah memberitakan berapa orang secara detail yang meninggal dan sebagainya. Mereka coba untuk mengambil dari sisi positifnya dan memberitakan secara positif. Kalau saudara lihat orang-orang parade di mana-mana, the world need Jesus. Karena sudah terlalu banyak dikatakan kabar yang buruk yang mereka dengar, yang membuat orang ketakutan. Firman Tuhan mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan orang-orang di dalam kegelapan mereka. Dunia perlu Yesus, setiap pribadi perlu Yesus. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan Injil itu adalah kabar kesukaan.
Pada waktu malaikat itu berbicara kepada gembala, gembala katakan pada hari ini aku memberikan kabar sukacita. Karena juru selamat itu lari, itu satu kegembiraan yang luar biasa bagi dunia yang tidak ada harapan lagi. Injil memberikan harapan, saudara. Membangkitkan satu harapan. Kalau di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganda di atas bahunya, serta tongkat penindasan telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan alam akan melakukan hal ini. Injil memberikan pengharapan baru bagi orang-orang yang menerimanya. Saudara, saya yakin saudara, kalau Daud mengatakan enggak ada sukacita yang lebih besar daripada seseorang yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggarannya tidak diperhitungkan. Dan berapa banyak orang-orang yang hidup di dalam condemnation dalam hidup mereka. Entah itu kegagalan mereka karena mengambil keputusan, kegagalan mereka waktu berbuat dosa, dan itu menjadi sesuatu yang menekan mereka. Entah itu kegagalan hidup. Saudara tahu, karena saya lama tinggal di Singapura, so saya hanya mengikuti berita di Singapura dan saya tahu juga ada berita-berita yang lain saya ikutin. Di tahun yang lalu, statistik menunjukkan bahwa dalam 1 tahun itu ada 489 orang yang commit suicide di Singapura. The number looks small, tetapi dibandingkan dengan negara Singapura yang jumlah penduduknya less than 5 million, it's a big number. Dan saudara tahu yang commit suicide, ini yang menjadi concern saya. Yang commit suicide itu adalah young generation, umur 20-an. Dari umur 15, 16 sampai umur 30. Itu grafiknya naik sekali orang-orang yang tingkat commit suicide-nya dan tingkat depresinya. Kenapa orang bisa depresi, saudara? Orang yang depresi itu mereka sudah tenggelam dan mereka merasa bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Mereka merasa bahwa dunia mereka terpuruk. Nggak ada lagi yang bisa menolong mereka. Saudara tahu tingkat orang-orang yang datang ke terapis, ke psikolog, ke psikiater, itu sangat meningkat sekali di Singapura. Dan saya yakin bukan cuma di Singapura, tetapi worldwide. Yang saya ingin tekankan adalah dunia perlu harapan. Dunia perlu kabar baik. Kita sendiri perlu kabar baik. Mungkin saudara berada di posisi paling lowest di dalam kehidupan saudara. Saudara merasakan bagaimana rasanya depresi itu. Saudara merasakan bagaimana saudara terkurung di dalam kegelapan dan saudara nggak tahu jalan keluar. Saudara merasakan bagaimana tekanan-tekanan dalam hidup saudara yang membuat roh saudara rasa tidak mampu untuk bangun, tidak mampu untuk berdiri lagi. Saudara merasakan pernah tinggal mungkin saudara di dalam kegelapan yang luar biasa di dalam hidup saudara sehingga saudara merasakan saudara sesak, napas aja rasanya sesak.
Rasanya mau berhenti, mau quit dalam segala sesuatunya. Mungkin cuma saudara bisa seperti Elia, God take my life. Karena saudara merasa tidak ada harapan lagi. Dan itu adalah kondisi dunia saat ini saudara. Dan itu yang dialami oleh generasi muda saat ini. Karena secara worldwide, depresi itu bukan melanda orang tua, tetapi mulai dari anak umur 6 tahun. Saudara bisa bayangkan anak umur 6-7 tahun mereka pergi ke terapis, mereka pergi ke psikiatris saudara. Dunia perlu harapan. Dunia perlu kabar kesukaan dan mereka hanya dapatkan itu melalui Injil yang diberitakan. Bahwa ada juru selamat. Bahwa ada Yesus yang sanggup menolong mereka. Tadi lagu itu mengatakan there is nothing impossible untuk Tuhan. Saudara bisa bayangkan orang-orang yang sudah putus harapan dalam kehidupan mereka waktu mereka tahu bahwa masih ada Allah yang sanggup menolong mereka. Saya katakan you are the blessed, you are the luckiest person di dalam dunia ini. Kenapa? Karena saudara masih memiliki Yesus dalam hidup saudara. Karena saudara masih mengenal Allah. Sehingga saudara ada sesuatu yang saudara harapkan. Ada sesuatu yang saudara bisa pegang dalam hidup saudara. Even though mungkin saudara merasa lemah. Even though mungkin saudara mau merasakan bahwa saudara tidak ada iman lagi. Tapi tetap saudara cling on His name. Dan itu yang menyelamatkan saudara. Waktu saudara menangis dengan air mata tanpa perkataan. Tapi saudara tahu bahwa Yesus ada Allah, ada Yesus di dalam hidup saudara. Dan itu cukup membuat saudara sustain. Itu cukup membuat saudara keluar dari tekanan-tekanan. Itu cukup membuat saudara ada harapan untuk dibangkitkan kembali suatu saat. Allah akan sanggup, Allah akan mampu untuk membangkitkan saya kembali. You are blessed, you are lucky. Karena saudara mengenal Kristus. Bagaimana dengan orang-orang yang depresi di luar sana? Berapa banyak usaha-usaha yang bangkrut? Berapa banyak orang-orang yang dalam tekanan? Saya belum lama pergi ke Chengdu, saudara. Saya bertemu dengan tour guide, orang lokal, orang Xinjiang. Kami berbicara. Dan dia berbicara, dia masih muda. Dia katakan banyak sekali orang-orang Cina, anak-anak mudanya juga. Yang mengalami tekanan-tekanan, kegagalan-kegagalan. Dan mereka pada akhirnya banyak yang bunuh diri. Bahkan mereka ada apps-nya. Website-nya. Bagaimana cara mengakhiri hidup mereka. Diajarkan step by step bagaimana commit suicide. Mengerikan saudara. Waktu saya mendengar itu saya menangis. Karena hati saya buat anak-anak muda. Hidup kalian masih panjang. Masih banyak hal-hal yang bisa Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kalian. Dan tour guide itu bilang ada beberapa temannya yang sampai punya apps itu dan mengikuti langkah demi langkah how you end your life, how you commit suicide dengan bermacam-macam cara, saudara. Karena mereka nggak tahu lagi larinya kemana. They don't know where to go. Tapi saudara tahu, saudara punya Yesus. Yang dikatakan di dalam Kristus gak ada yang mustahil. Ini dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kenapa saudara di dalam Injil itu dikatakan memberitakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena di dalam Injil itu dikatakan bahwa pada hari ini juru selamat itu lahir. Itu Injil, berita kabar sukacita tentang kedatangan, kematian, kemenangan Kristus atas maut. Dikatakan pada hari ini anak itu telah lahir, juru selamat. Yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menolong,
Yang dikatakan barang siapa yang berseru dalam nama itu, maka mereka akan diselamatkan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena Yesus yang diberitakan. Injil itu menyatakan kebenaran Allah. Karena di ayat yang ke-17 dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu menyatakan kebenaran Allah. Waktu saya baca ayat ini, apa sih maksudnya di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah? Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah itu adalah Allah yang just. Dan kita sebagai orang yang berdosa, saudara, dikatakan kita nggak ada kebenaran di dalam diri kita yang kita punya right untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus. Tetapi melalui Injil Yesus yang datang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, memberikan pengampunan dosa buat kita. Itu yang membuat kita dikatakan sebagai orang yang dikatakan kalau kita percaya kepada Kristus kita dibenarkan. Kebenaran Allah dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau tidak hidupnya dibenarkan karena melalui Kristus Yesus. Sehingga waktu kita percaya kepada Kristus, kita adanya pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah. Sehingga dikatakan kita menjadi orang yang benar. Karena ayat ini mengatakan begini, saudara. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Kita hanya bisa dibenarkan. Kebenaran Allah dinyatakan bahwa kita perlu dibenarkan untuk kita bisa datang kepada Allah. Untuk kita bisa direkonsiliasi dengan Allah melalui Kristus. Di mana kita menerima pengampunan dosa. Sehingga waktu kita menerima pengampunan dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Kita dibenarkan sehingga dikatakan kita memiliki right standing before God. Melalui Injil. Sehingga dikatakan tadi saya kesinggung dikatakan bahwa Daud mengatakan tidak ada orang yang lebih berbahagia hidupnya daripada dosa-dosanya tidak diperhitungkan yang pelanggarannya. Yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Injil membangun iman dan memimpin kita untuk hidup sebagai orang benar di hadapan Allah. Karena Injil yang kita dengar yang merupakan kabar sukacita membuat kita bisa memiliki iman yang membuat kita bisa dikatakan hidup. Karena dari Injil yang kita terima, dari Injil yang kita percaya bahwa Yesus mati bagi kita di kayu salib. Membawa kita hidup yang sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan di hadapan Allah. Injil membuat kita mengalami kuasa Allah. Kalau sudah buka di dalam Roma 15 ayat yang ke-19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa Roh Kudus demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikium aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus with the power of sign and wonder. Kalau di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Mujizat-mujizat, tanda-tanda dan ajaib akan selalu mengikuti pengabaran Injil. Saudara,
Seringkali kita minta, saya belajar begini saudara ya, seringkali kita berdoa minta mujizat. Entah kesembuhan, entah mujizat apapun. Tapi satu hal yang kita nggak menyadari bahwa Allah melakukan mujizat entah untuk kita di dalam gereja karena ada maksudnya. Karena ada tujuannya. Cuman satu tujuannya. Adalah agar Injil itu diberitakan. Agar Yesus itu diberitakan. Agar kerajaan Allah itu diberitakan dan dinyatakan. Kita lihat waktu Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dikatakan selalu diikuti dengan tanda dan mujizat. Waktu rasul-rasul memberitakan Injil selalu diikuti dengan tanda dan mujizat. Bagi rasul itu tanda penginjilan di mana Allah menyertai mereka dengan kuasa Roh Kudus dan Injil itu diberitakan orang menerima, ada harapan, ada iman dibangkitkan waktu ada harapan, ada iman dibangkitkan. Itu memberi ruang bagi Allah bekerja di dalam diri orang itu, di dalam pelayanan itu. Waktu Allah memberikan mujizat, saudara berdoa buat mujizat di dalam hidup saudara. Efeknya bukan cuma buat saudara. Tapi buat orang yang melihat. Buat gereja Tuhan. Injil yang saudara terima, mujizat yang saudara mungkin katakan saudara berdoa minta mujizat Allah di dalam kehidupan saudara. Bukan untuk saudara boast bahwa wah saya mendapatkan favor, wah bahwa Allah mengasihi saya, bahwa wah saya lebih rohani, wah Allah mendengarkan doa saya. Yes, but lebih dari itu adalah supaya Injil itu diberitakan. Orang tahu bahwa Allah itu masih ada, masih bekerja, mujizat Tuhan itu masih dinyatakan. Dan itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar saudara dan kepada gereja. Setiap Injil diberitakan, itu selalu diikuti dengan sign and wonder. Kalau saudara mau mengalami itu di dalam gereja ini, melihat sign and wonder, beritakan Injil. Saudara akan melihat bagaimana Allah bekerja melalui hidup saudara. Bagaimana Allah akan bekerja di dalam gereja ini. Kalau Injil diberitakan, sign and wonder itu akan mengikuti. Kenapa? Karena Allah meneguhkan firman yang kita beritakan. Kenapa saya perhatikan banyak sekarang ini gereja-gereja larinya kepada pengajaran iskut. Khotbahnya tentang berkat, siapa yang gak mau? Berdoa buat mujizat, siapa yang gak mau? Iblis juga bisa melakukan mujizat, saudara. Tapi iblis tidak bisa memberitakan Injil. Banyak gereja yang cuma mau minta, tapi nggak mau mengalami. Banyak gereja yang ternina bobo cuma minta sesuatu dari Tuhan, tapi nggak ngalamin Tuhan dalam hidup mereka. Sementara di luar sana, saudara, orang menangis. Orang di dalam kegelapan, mereka menantikan saudara. Dikatakan terang itu nggak bisa disembunyikan di dalam gantang. Nggak bisa disembunyikan di bawah meja. Tapi terang itu harus ditaruh di atas. Supaya dunia melihat. Supaya orang tahu. Siapa Yesus yang ada di dalam diri saudara. Iblis bekerja dengan luar biasa dengan deception. Membuat mengalihkan fokus saudara
Oh, I'm still young, I build my career, I build my family. Kita lupa sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tugas kita adalah memberitakan kabar kesukaan. Allah tidak bilang kamu harus jadi pendeta, Allah tidak bilang kamu harus full time. Tapi Allah bilang beritakan kabar kesukaan. Entah itu kepada pegawai saudara, kepada keluarga saudara, kepada teman saudara. Enggak perlu banyak waktu saudara. Enggak perlu banyak komitmen. Cuma beritakan Injil. Karena siapa tahu waktu saudara memberitakan mereka dalam kebutuhan. Waktu saudara menceritakan ada Yesus jalan keluar. Somehow kita terlalu berpikir dengan pemikiran kita memberi nasihat. Tapi pada waktu orang berbicara dia membutuhkan, katakan mari saya berdoa buat kamu. Karena saya tahu saya punya Yesus yang sanggup untuk menolong kamu. Instead kita berpikir sok pintar menawarkan solusi. Kenapa kita tidak memperkenalkan mereka kepada Kristus yang sanggup menolong mereka lebih dari kemampuan kita. Kita bukan Tuhan. Banyak gereja yang tertidur. Saudara tahu, kalau saudara mau hidup saudara diberkati, gereja saudara diberkati, saudara bisa menangkap hati Tuhan. Dan apa hati Tuhan? Hati Tuhan bukan di gedung. Hati Tuhan bukan berapa banyak persembahan saudara. Hati Tuhan bukan berapa banyak saudara lakukan. Berapa banyak saudara latihan di dalam musik ini saudara. Hati Tuhan cuma satu, yaitu jiwa-jiwa. Hati Tuhan cuma satu saudara, yaitu jiwa-jiwa. Hati Tuhan dikatakan satu orang bertobat, seluruh malaikat Tuhan bersorak-sorai. Dan saudara bisa melihat saudara kita, keluarga kita, teman kita, yang lagi problem mungkin kita berusaha untuk nasihati, kita tidak memberitakan Injil. Gereja yang hidup adalah gereja yang menginjil, saudara. Gereja yang mau mengalami mujizat Tuhan, adanya manifestasi kuasa Roh Kudus, adanya manifestasi mujizat, sign and wonder adalah gereja yang mau menginjil. Tapi kita lihat iblis berusaha menyibukkan kita dengan sosial media, dengan pekerjaan, dengan kehidupan. Oh, saya terlalu sibuk sendiri, sudah nggak bisa ada lagi untuk waktu penginjilan. Oh, saya sudah begini, saya sendiri punya masalah, saya nggak mungkin bisa menginjil, hidup saya sendiri sedang dalam struggle. No wonder saudara nggak ngalamin mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudara hanya berfokus kepada diri saudara sendiri, sementara hati Allah itu berfokus untuk mencari jiwa-jiwa. Bangun saudara yang tertidur. Tangkap apa yang menjadi isi hati Allah dalam hidup saudara. Allah tidak suruh saudara untuk full time. Tapi kalau saudara dalam satu hari bisa menyempatkan waktu berdoa atau berbicara kepada seseorang tentang Kristus. Stand bold dengan iman saudara berani mengajak mereka untuk ke rumah Tuhan. Saudara bisa melihat berapa banyak bangku yang kosong. Saudara lihat berapa banyak teman saudara yang mungkin terhilang saat ini. Apa itu saudara bilang itu tugas saya? Tugas Pak Agus, Bu Lili. Tugas gereja. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Saya nggak bisa menyelamatkan Pak Agus, nggak bisa menyelamatkan Bu Lili, nggak bisa menyelamatkan. Tapi Injil yang saudara beritakan, yang bekerja di dalam hidup orang-orang yang mendengar, itulah yang menyelamatkan mereka. Karena saudara membawa Yesus di dalamnya, memperkenalkan Yesus di dalamnya. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, beritakan Injil. Saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dengan luar biasa.
Bangun gereja Tuhan. Jangan kita hanya menjadi orang yang Kristen yang susu. Afi terjemahkan. Saya tahu susu. Egois. Always think about me. I'm too busy. I don't have time. How if God says so sorry ya? I'm too busy also. I have no time for you. Sorry ya. You pray, waiting list, on waiting list. Wait. When I have time, I listen to your prayer. Modar kabeh, saudara. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan tangkap hati Tuhan. Dan hati Tuhan adalah jiwa-jiwa, bukan uang. Jadi gereja yang misionaris. Saudara tahu, setiap kali saya di SAF, saya selalu bilang give me fresh blood. Saya sudah kayak vampire, saudara. Setiap minggu saya katakan give me fresh blood. Berikan saya jiwa-jiwa yang baru. Karena waktu saya melihat jiwa baru datang, itu saya bisa melonjak. Makanya James bilang, kalau Cik Maria lihat ada banyak jiwa baru, khotbahnya bisa 1,5 jam. Membawa semangat. Dan saudara sendiri juga melihat ada orang yang baru datang, saudara sendiri dimenangkan, saudara akan bersuka cita. Apalagi Bapak kita di surga, malaikat berpesta pora. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada jiwa yang dimenangkan di sini, malaikat di surga bersorak-sorai saudara. Dan saudara bring the heaven down. Allah akan bersuka cita bersama dengan saudara, karena itu adalah hatinya. Jangan saudara katakan, oh I cannot. Karena firman Tuhan cuma beritakan kabar sukacita, enggak susah saudara. Instead kita menawarkan hikmat kita. Kenapa kita tidak menawarkan Yesus yang sanggup menolong mereka? Berdoa buat mereka. Over prayer, enggak ada orang yang bisa menolak untuk didoakan. Apapun agamanya, waktu saudara katakan, can I pray for you? Gak akan ada orang yang menolak. Dan saudara sudah memberitakan Kristus kepada mereka bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Amin. Mari saudara. Jangan sampai kita, saudara beberapa waktu ini saya juga disadarkan. Karena saya tenggelam dengan problem saya. Kita semua orang kita punya problem dalam dunia ini. Gak ada yang namanya gak ada problem. Betul saudara? Saudara akan bebas problem. Saudara kata, kalau berdoa, Tuhan lepaskan saya dari masalah saya. Hati-hati saudara berdoa seperti itu. Saudara mengerti maksudnya? Saudara mengerti maksudnya? Karena selama kita hidup, kita akan selalu menghadapi challenge. Kita selalu ada problem. Maka akan selalu bergumul dengan itu. Dan saudara tidak berfokus kepada pekerjaan Tuhan, kepada Injil. Saudara mengalami Kristus. Kenapa Kristus itu tidak saudara beritakan dan saudara sendiri akan mengalami kelepasan. Orang yang memberi minum akan diberi minum. Orang yang beri makan akan diberi makan dengan kelimpahan. Bangun gereja Tuhan. Kejar hati Tuhan. Biarkan SAF sebagai House of Restoration memiliki denyut jantung Allah. Menangkap isi hati Allah, yaitu jiwa-jiwa. Saya menangis, saudara, kalau melihat orang-orang, anak-anak muda, berapa banyak anak-anak muda yang hilang. It's your generation, saudara. It's your generation, yang bisa pergi kepada mereka adalah saudara. Dan berapa potensinya anak-anak muda yang dihancurkan oleh iblis, saudara. Sedih hati saya. Hancur hati saya. Dan secara worldwide, sekali lagi saya katakan, gereja harus memberikan ingatan ini tentang awareness akan masalah mental health. Karena gereja bukan cuma berbicara tentang spiritual health. Karena Yesus di dalam pelayanannya, dia melayani secara tubuh, jiwa, dan roh.
Dan banyak gereja yang gak aware tentang mental health. Dan kita tidak melihat bagaimana orang-orang secara mental yang mereka mengalami tekanan-tekanan secara depresi. Mereka perlu Yesus. Dan khususnya anak-anak muda. Saudara buka statistik dunia, buka berita. Berapa banyak anak-anak muda yang mengalami tekanan-tekanan. Orang-orang yang commit suicide itu adalah generasi muda. Berdoa, stir my heart, God, supaya saya bisa menangkap hatimu. Jangan kita cuma berdoa tentang diri kita, struggle dengan pergumulan kita, masalah kita. Itu yang dibikin iblis sehingga penginjilan itu tidak terjadi, saudara. Kita nyaman dengan orang-orang di sekitar kita. Kita nyaman dengan lingkungan kita. Oh, saya nggak mau bergerak, saya nggak mau ini. Karena saya nyaman. Bahaya, di mana adanya zona nyaman, di situ tanda-tanda kematian. Mari kita akan bangkit berdiri, saudara. Oh God. Oh God. Kita nyanyikan lagu ini dan dijadikan lagu ini satu doa kita di hadapan Tuhan. Dan picturize. Visikan lagu ini. Visikan lagu ini, saudara. Dan kita minta Allah stir our heart. Roh Kudus stir our heart. Haleluya Yesus. Shikara nama syukiara lama sana. Oh Jesus. Shikara lama syukiara lama sana. Oh Jesus, this is our prayer. Stir our heart. See the King of Glory Picturize this song. coming on the clouds with fire. Visikan lagu ini. The people sing.
kita nyanyikan lagu bait yang keduanya. Hosanna, Hosanna in the highest. Imani saudara. Kita nyanyikan bridge-nya, ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Saya minta jemaat nyanyikan lagu ini, sebentar musik nyanyikan lagu dengan lembut. Show me how to love like you have loved me. Break my heart from vibration. Everything I am for your kingdom's skies. As I walk from earth into eternity. Kita izinkan roh Allah bekerja dan stir up our hearts. Katakan, buka mataku Tuhan untuk melihat hal-hal yang gak kelihatan. Buka telingaku untuk mendengar tangisan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Ajar aku untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi aku, Tuhan.
break my heart. Break our heart. Break our pride. For what break yours? Your kingdom is the matter, Lord. Serap setiap hati kami, Tuhan. Sehingga mata kami tidak lagi melihat apa yang ada tentang diri kami. Tapi kami bisa melihat bagaimana Kau melihat, mendengar apa yang Kau mendengar, merasakan apa yang Kau rasakan, Tuhan. Aku minta Roh Kudus move. Aku minta Roh Kudus stir every heart. Because right now your kingdom is the matter, Lord. Kami mau menjadi gereja. Kami mau menjadi orang yang mau menangkap dan mengerti hati-Mu. Berapa banyak waktu yang kami sia-siakan, Tuhan. Hanya duduk dengan persoalan kami sendiri. Hanya terlibat dengan diri kami sendiri tanpa kami melihat bahwa teman kami juga perlu Engkau. Keluarga kami perlu Engkau, orang-orang perlu Engkau, Tuhan. Break our heart. Break our pride. Biarkan kami menjadi orang-orang yang memberitakan kabar kesukaan itu, Tuhan. Di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7 dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberitakan kabar baik dan yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saya undang saudara untuk berespon dengan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Biarkan aku menjadi pemberita kabar baik itu. Biarkan aku menjadi orang yang menangkap hati-Mu, Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara, kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Jadikan aku orang yang menangkap hati-Mu. Jadikan aku orang yang menangkap hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku pemberita-pemberita kabar baik itu, Tuhan. Maka aku akan melihat sign and wonder. Itu akan mengikuti kehidupanku. Akan mengikuti berita yang aku sampaikan, Tuhan. Urapi, Tuhan. Urapi. Urapi setiap tangan yang terangkat. Urapi, Tuhan. Urapi perkataan mereka. Urapi hidup mereka. Beri keberanian itu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Beri keberanian itu. Beri keberanian itu. Berikan kerelaan itu, Bapa, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pakai mereka, Tuhan, menjadikan gereja ini gereja yang menginjil. Gereja yang menyampaikan kabar baik, Tuhan. Gereja yang menangkap isi hati-Mu. Engkau yang bekerja, Tuhan. Pakai, Tuhan, pakai, urapi Tuhan. Urapi mereka, urapi mereka, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Urapi mereka, pakai mereka dengan luar biasa, dengan sign and wonder, Tuhan. Berikan kuasa, berikan urapan-Mu
di dalam kehidupan mereka. Dan biarkan mereka bisa melihat kuasa Allah yang luar biasa menyertai kehidupan mereka. Mereka akan hidup dari kemuliaan lepas kemuliaan, mujizat lepas mujizat, kemenangan lepas kemenangan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka mengejar hati-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, pakai mereka. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka, pakai mereka, pakai mereka Tuhan, pakai mereka, pakai mereka, pakai mereka Tuhan, pakai mereka Yesus, pakai mereka Tuhan, Allah Roh Kudus. Biarkan kebangunan itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kebangunan rohani itu terjadi dalam gereja ini. Penginjilan itu mulai terjadi dalam gereja ini Tuhan. Buat saudara yang mau dipakai oleh Tuhan, memberitakan kabar baik. Yang mau memberitakan kabar baik ini. Saya mengundang saudara maju ke depan dan akan didoakan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa bagi saudara. Mari saudara, saya undang saudara. Buat saudara yang mau, yang rela, yang katakan Tuhan, aku mau menjadi pemberita baik itu Tuhan, kabar baik itu Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara maju ke depan. Mari saudara. Jangan malu. Jangan malu saudara. Maju ke depan dan saya akan berdoa bagi saudara. Mari saudara. Kalau ada saudara yang mau dikatakan Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau menjadi alat-Mu. Aku mau Tuhan. Silakan maju ke depan, saya akan berdoa bagi saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa bagi saudara. Silakan. Silakan saudara. Katakan, aku tanggalkan pride-ku Tuhan. Aku mau dipakai oleh Engkau. Sementara saudara tutup mata saudara dan berdoa. Saudara katakan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Aku mau dipakai oleh Engkau. Aku mau Tuhan. Aku mau pakai hidupku Tuhan untuk memenangkan generasiku. Pakai hidupku Tuhan untuk menyatakan kerajaan-Mu. Pakai hidupku Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus, haleluya. Ada lagi saudara yang rindu. Saya katakan, aku mau Tuhan, stir my heart. Aku mau Tuhan, aku mau Kau pakai. Aku mau Kau lengkapi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saya mengundang saudara. Saya mengundang saudara. Mari saudara. Mari saudara. Kita mau menjadi gereja yang menginjil. Kita mau menjadi gereja yang memberitakan kabar baik. Nanti saya minta Ibu Lili, Pak Agus, Pastor Brian juga bisa bantu berdoa. Eternity.
Saya yakin Tuhan juga mau untuk memakai semua kita. Bukan hanya yang telah maju ke depan, tetapi memakai semua kita. Karena Roh Kudus disediakan bagi semua orang. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 27 sampai 28 dikatakan bahwa Roh Tuhan akan diberikan kepada semua orang. Orang-orang muda akan mendapatkan mimpi. Orang-orang tua akan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hatimu yang Kau telah nyatakan kepada kami pagi ini Tuhan. Seringkali kami melihat semua ini dengan mata kepala kami saja. Kami lupa bahwa Engkau sanggup memberikan mata rohani untuk melihat lebih dari apa yang kami bisa lihat secara jasmani Tuhan. Oh Tuhan, berikan kepada kami hati, mata seperti mata dari hamba-Nya Elia yang dapat melihat ya Tuhan bahwa ada begitu banyak pasukan tentara Allah yang menyertai kami lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami untuk dapat melihat itu Tuhan, sehingga kami dapat melihat jiwa-jiwa yang kami harus rebut mereka Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan penyertaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kadang-kadang kami seolah-olah menjadi tertekan, seolah menjadi berat oleh karena kami seolah-olah kamilah yang menyelamatkan mereka, bukan Tuhan. Sebab Engkaulah yang menyelamatkan semua, kematian-Mu untuk semua orang Tuhan. Kami hanya memberitakan bahwa mereka itu telah ditebus, itu saja. Bukan kami yang menebus mereka, tetapi Engkau telah menebus mereka, dan itulah yang kami beritakan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan. Karena hanya dengan demikian kami akan dapat merasakan sukacita surga ya Tuhan. Karena satu jiwa yang bertobat, seluruh warga surga bersukacita, dan sukacita itu menjadi bagian dari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman ini akan tergenapi di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan tanda-tanda heran dan mujizat akan menyertai pelayanan kami ya Tuhan. Akan meneguhkan firman yang kami beritakan. Jadi itu akan mengikuti kami, dan bukan itu yang kami kejar. Karena tanda heran dan mujizat itu mengikuti pemberitaan firman. Injil yang menyelamatkan ya Tuhan. Baik orang Yunani maupun orang Yahudi, semua kalangan akan diselamatkan oleh Injil. Ajar kami untuk memiliki prioritas dan fokus yang benar ya Tuhan. Karena tanda heran dan mujizat akan mengkonfirmasi berita yang kami beritakan. Dan bukan sebaliknya, tanda heran dan mujizat itulah yang kami kejar. Untuk memuaskan keinginan kami, untuk memenuhi ego kami bahwa seolah kami benar, bukan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Bagian kami adalah memberitakan Injil yang menyelamatkan. Bagian kami mendoakan yang sakit, bagian kami melayani mereka yang membutuhkan, dan bagian-Mu mengkonfirmasi apa yang kami beritakan itu adalah ya dan amin Tuhan. Berikan iman yang benar, berikan iman yang sederhana seperti anak kecil, sehingga kami dapat melihat surga. Kerajaan surga dinyatakan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu
yang sudah menyampaikan isi hatimu kepada kami. Tuhan, kami ingin menjadi house of restoration dengan kuat dan gagah dari pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berkati setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan Andrew. Ya, shalom teman-teman. Bersyukur sekali atas sermon hari ini ya. Terima kasih Ci Esis Maria atas sharing firman-Nya. Ya itu ya, kalau kita memang terima the true gospel, harusnya kita ini responnya akan menyampaikan kembali. Kalau kita nggak pengen menyampaikan kembali karena sudah kenyang, jangan-jangan kita memang belum terima the true gospel itu sendiri. Kalau menurut apa yang kita dapat hari ini ya. Yes. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk doa persembahan. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, Roh Kudus, terima kasih terus menaungi hati kami, membimbing kami. Kami sudah mendengar firman dan kami akan memberikan persembahan, sertai tangan, hati, pikiran kami yang akan memberi. Engkau luruskan Tuhan motivasi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, persembahan seperti biasa ya, bisa langsung diberikan secara online. Nah, saya sambil sedang memberi, saya akan memberikan ayat renungannya di Mazmur 49 ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat 9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ya, bagi kita yang memberikan persembahan ini bukan kita bayar tiket untuk ke surga ya, pastikan motivasi kita lurus karena memang tidak kuat kita membayarnya, kita sudah ditebus. Ya itu saja. Lalu pengumuman selanjutnya nanti hari Selasa KTB Leadership, jadi para KTB Leaders ya diwajibkan hadir ya. Jadi itu kan secara online, jadi seharusnya kita semua bisa menyempatkan waktu ya 7.30 malam. Secara nanti linknya diberikan Pak Agus. Lalu seperti biasa juga Kamis ya, ini teman-teman kita terakhir-terakhir ini sudah cukup rutin onsite ya. Jadi beberapa KTB yang biasanya sempat selang-seling kita juga sudah onsite ya, bersyukur ya akhirnya cukup rutin bisa onsite ya. Karena kalau online tuh gimana gitu ya, kita matiin kameranya terus ngapain gitu kan nggak jelas, nggak dengerin firmannya apa gitu. Ya kita bersyukur ya, ada di timur 1 dan barat 2, di barat ada 2. Lalu ini sayangnya KTB mahasiswa masih belum ya, mungkin masih ada jadwal-jadwal mahasiswa ya. Maksudnya kesibukan mahasiswa yang akhirnya hari Jumat KTB mahasiswa belum bisa. Lalu ini untuk baptisan, siapa yang mau dibaptis bisa kontak langsung juga ke leading atau langsung ke Pak Agus. Jadi bisa DM atau langsung aja ngomong. Ya itu aja sih. Ya itu, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Agus. Sekali lagi terima kasih buat firman Tuhannya ya, dari senior pastor kita yang sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa God business is always the most important business dari semua bisnis yang kita punya. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang lain ya, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ini menjelang siang, Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit ya, MS yang masih terbaring di rumah sakit. Tuhan tolong menyembuhkan. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada yang juga sakit. Saudara-saudara bisa mengunjungi di rumah sakit. That's good ya. Itu adalah komunitas yang baik kalau saudara saling mengunjungi satu dengan yang lain. Dan senang melihat yang sudah sembuh sehat ya, Ferry.
Yang lalu juga Rafa juga, wow, rupanya banyak virus yang berterbaran di sana sini ya Tuhan. Kiranya saudara-saudara juga tetap menjaga kesehatan, beristirahat yang cukup ya. Mari kita akan akhiri ibadah kita, saudara-saudara. Nanti saya akan berdoa untuk doa penutup, dan saya mohon untuk Cimar bisa berdoa untuk doa berkat, memberkati kita semuanya. Dan biarlah gereja Tuhan yang telah dimulai dengan lutut dan air mata, oleh karena melihat jiwa-jiwa. Saudara-saudara, di Surabaya ini ada sekian banyak orang yang belum percaya. Dan sebenarnya ada juga orang Kristen yang sebenarnya satu nama tetapi tercatat di beberapa gereja, sehingga itu sebenarnya tidak benar-benar menjadi angka yang valid begitu ya saudara-saudara. Karena satu nama tercatat di beberapa gereja, dan sementara masih banyak mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kita masing-masing. Biarlah Tuhan pakai kita, karena itulah yang nanti menjadi mahkota-mahkota kita ketika kita pulang ke surga, saudara-saudara. Jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan, itulah yang menjadi kebanggaan kita. Semua yang kita punya itu yang sementara tidak bisa kita bawa ke surga. Itu menolong kita untuk hidup baik, untuk menikmati kesejahteraan di muka bumi ini. Tetapi hanya jiwa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan yang kekal. Dan biarlah harta yang sementara yang kita punya, kita pakai sebaik-baiknya untuk jiwa. Sebelum saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu di Batu ada suami istri yang bersaksi, dan mereka menikah. Sang suami sebenarnya itu menikah seperti dengan anaknya sendiri. Beda usianya sangat jauh ya saudara-saudara. Hampir 20 tahun lebih beda usia mereka. Kami kaget karena yang perempuan itu adalah mahasiswa kami. Tetapi mereka punya hati untuk Jerman, dan tabungan dari suaminya dia pakai semua untuk bisa pergi ke Jerman. Saya ingat sebelum mereka pergi, kami bertemu di Bogor dan mereka meminta dukungan doa. Dan pada akhirnya mereka bisa pergi ke Jerman, membuka gereja dengan hanya 3 mahasiswa pertama-tama, dan kemudian mereka tekun. Sang suami bekerja di pekerjaan sosial, bekerja di restoran. Mereka semua lakukan supaya Jerman yang dulu menghasilkan teolog-teolog Kristen, tetapi sekarang menjadi negara, hampir negara ateis, itu kembali dimenangkan oleh Injil Tuhan. Rasanya Indonesia tidak harus menjadi seperti itu dulu baru kemudian orang berkorban, saudara-saudara. Mari kita melakukan apa yang menjadi hati Tuhan, mengambil bagian untuk memberitakan Injil. Mari kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, untuk mereka yang tidak hadir pagi hari ini. Dan nanti Cik Mar, saya minta maju ke depan untuk menutup dengan doa berkatnya. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong Ibu Lili berdoa untuk menutup, mendoakan yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami percaya Engkau telah melawat kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kami mohon agar tangan-Mu yang penuh dengan kasih menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Yesus, mereka menerima kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau. Bagi mereka yang memiliki permasalahan di dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, mari Tuhan Kau ulurkan tangan pengasihan-Mu dan mengadakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, sehingga mereka boleh mengalami pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kau menolong setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jikalau mereka hari ini tidak dapat beribadah bersama kami, mari Tuhan Kau memberikan kerinduan dalam hati mereka untuk mereka boleh datang beribadah bersama-sama dengan kami di lain waktu ya Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mereka akan pulang membawa berkat Tuhan, oleh karena Tuhan sudah melawat kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami.
Mari saudara saya mengundang saudara untuk mengangkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang selalu baru setiap harinya. Persekutuan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus yang akan melengkapi saudara dengan kuasa, dengan tanda, dan akan menyertai saudara saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kita terima dengan katakan amin. Yang kau pandang mulia, seterusnya di dalam hidupku, ajakku Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.